Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini saya akan berbicara tentang topik yang mungkin sangat menarik buat teman-teman, yaitu trading for living. Tetapi topik ini, apa yang akan saya sampaikan nanti mungkin tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Jadi maaf kalau saya nantinya akan mengecewakan teman-teman. Tetapi saya berbicara di sini sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena saya adalah seorang yang hidup dari hasil investasi. Jadi saya melakukan trading untuk menghidupi hidup saya, ya, dari hasil investasi, dari hasil trading. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman hidup saya, dan ini sangat berpengaruh untuk teman-teman yang mungkin nantinya berencana setelah pensiun mau jadi seorang trader atau menjadi seorang investor yang hidup dari hasil investasi juga. Oke, kita langsung ke whiteboard ya. Oke, jadi pertanyaan pertama itu adalah trading for living, apakah memungkinkan? Nah, ini jawabannya adalah ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini tentunya buat teman-teman ini adalah sangat melegakan ya, bahwa ternyata memang trading for living itu memungkinkan. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mustahil gitu ya. Tidak ya, ini tidak mustahil, ini bisa terjadi. Namun, nah sekali lagi, trading for living itu ya seringkali disalahpahami oleh teman-teman sebagai cara cepat menjadi kaya. Nah, ini apakah benar? Ini adalah tidak ya, salah besar. Jadi apakah trading itu cara cepat menjadi kaya? Jawabannya adalah tidak. Nah, oke, tapi kan saya memang tidak mau cepat kaya gitu kan. Tapi yang saya penting saya mau trading for living aja. Saya mau hidup dari hasil trading saya aja, dan biarlah hasil trading saya itu menghidupi saya dan keluarga saya gitu ya. Ini kesannya sepertinya kalimat itu kesannya sepertinya sangat sederhana ya, dan sepertinya bukan hal yang muluk-muluk gitu ya. Tapi teman-teman, saya akan menjelaskan pada teman-teman ya satu hal ini, dan ini teman-teman akan terkejut nanti ya. Jadi dari hasil pengalaman saya sebagai seorang investor ya, saya udah menjadi investor ya itu dari tahun 2016 ya. Saya udah mulai belajar investasi dari tahun 2016. Jadi artinya saya udah mulai jadi investor sejak tahun itu ya. Walaupun waktu itu saya masih kecil-kecilan dan belum menghasilkan untuk keperluan hidup saya gitu ya. Nah, itu saya belajar bahwa yang namanya investasi atau trading. Nah, trading itu pada intinya sebenarnya adalah investasi juga, tapi investasi dengan bentuk yang jauh lebih bebas ya, investasi yang bebas gitu. Artinya kita tuh nentuin sendiri ya, kita melakukan sendiri secara mandiri ya pengaturan portofolio kita. Berbeda dengan kita kalau misalnya investasi di reksadana ya, atau obligasi atau saham. Nah, kalau kita di reksadana, maka kita pilihan-pilihan portofolio itu ditentukan oleh manajemen investasi. Kemudian kalau obligasi itu maka kita menghutangin siapa ya, orang yang berutang kepada kita, kemudian dia akan memberikan kupon atau imbal hasil kepada kita. Nah, itu sama seperti kita ngutangin sebuah institusi atau sebuah perusahaan atau negara bahkan ya. Jadi nanti pengembaliannya, kuponnya itu kepada kita, itu bagaimana dia dapat duit, dapat keuntungan dari hasil dia berutang dari kita, itu terserah dia. Jadi bukan kita juga yang nentuin. Sama seperti ketika saham itu kita beli saham itu sama aja kita beli perusahaan. Artinya bagaimana si perusahaan itu mendapatkan cuan, bukan kita nggak ikut cawe-cawe di sini, tapi kita dapat
keuntungannya dari kita memiliki saham tersebut, seperti kita dapat dividen atau kita dapat capital gain ketika kita menjual saham tersebut. Nah, berbeda dengan trading. Yang namanya trading itu adalah investasi yang benar-benar kita lakukan secara mandiri. Jadi kita atur portofolionya, berapa manajemen keuangannya, berapa yang kita alokasikan untuk emiten ini, berapa yang kita alokasikan untuk untuk pair ini dan sebagainya. Itu benar-benar di kita ya. Itu yang namanya trading. Jadi disitulah letak perbedaan antara investasi dan trading. Nah, saham itu sendiri bisa juga kita tradingkan, obligasi itu bisa juga kita tradingkan, tapi tidak harus kita dapat cuan dari hasil keuntungan trading di obligasi. Kita tidak perlu selalu dapat cuan dari hasil kita melakukan trading dari saham yang kita miliki gitu ya. Reksadana juga sama, itu juga bisa kita tradingkan, tapi kita tidak harus mendapatkan cuan dari hasil kita mentradingkan reksadana kita, nggak selalu. Ya begitu ya teman-teman. Nah, sekarang dari pengalaman saya ini ya, kita akan mulai langsung masuk ke the real deal-nya ya. Ini saya nggak save ya. Jadi ternyata ketika kita melakukan investasi itu modalnya, misalnya kita punya modal segini ya, ini kita anggap sebagai ini artinya investasi atau input ya. Nah, kemudian ada proses trading ya, lalu outputnya itu segini, output atau cuan ya, atau cuannya itu lebih kecil daripada investasinya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Artinya apa? Misalnya teman-teman ingin mendapatkan trading for living, artinya ini harus bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Berarti misalnya kebutuhan hidup Anda sehari-hari, misalnya sehari Anda butuh uang 100 rupiah. Nah, berarti investasi yang Anda miliki, input Anda harus memiliki uang yang lebih besar daripada 100. Jadi ini berapa? Ya ini mungkin 1000. Berarti kalau 1000 berarti Anda harus tradingkan 10% keuntungan dari cuan dari modal. Wah, ini berat sekali ya untuk bisa trading dengan mendapatkan keuntungan 10% ya setiap hari. Itu tekanan psikologisnya akan sangat besar dan ini akan berat untuk dilakukan. Jadi kita tidak bisa kalau segini. Jadi modalnya berapa? Harus lebih gede lagi. Mungkin 10.000. 10.000 berarti kan dia 1%. Nah, 1% sehari mungkin nggak? Ya mungkin sih, tapi juga terlalu besar, ini akan sangat beresiko juga gitu loh. Nah, jadi yang mungkin berapa? Ya digedein lagi 100.000. Kalau 100.000 Anda dapat 100, itu berarti Anda dapat 0,1% sehari. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan ya, itu katakanlah 20 hari itu bisa 20 kali 0,1 sama dengan 2%. Jadi kalau Anda trading dengan keuntungan 2% per bulan, ini masih make sense. Ini tekanan psikologinya tidak besar ya, tidak besar. Dan artinya apa? Nah, kalau Anda untuk keperluan sehari-hari butuh uang 100, kebanyakan orang berpikirnya kan begini. Wah, kalau saya harus punya uang 10.000, ketika saya harus ngumpulin uang dulu 100.000 ya, wah saya udah habis dulu kepakai buat 100 ini tiap hari ya kan, logikanya kan kayak gitu. Jadi kalau saya sudah dapat uang 100.000, saya ngapain trading lagi? Orang berpikirnya begitu. Nah, disinilah konsep dari yang namanya money bekerja untuk kita. Berarti bukan kita yang aktif bekerja untuk diri kita sendiri. Loh, berarti kan berarti kan beresiko tinggi dong kalau kita kehilangan uang. Nah, Anda lebih takut kehilangan uang ya, kehilangan uang atau kehilangan diri Anda. Kalau diri Anda, kesehatan Anda pertaruhkan untuk bekerja ketika Anda aktif income, itu kan Anda menggunakan spend waktu Anda. Nah, ini Anda mana yang lebih berat? Memperkerjakan uang Anda atau memperkerjakan diri Anda
yang artinya men-spend waktu Anda. Kalau Anda tujuannya memang untuk passive income, ya memang begini caranya. Artinya Anda harus memiliki uang segini dulu untuk bisa menghasilkan ini tiap hari, gitu teman-teman. Nah, di sini mulai terasa kecewa kan? Apa yang saya sampaikan ini sangat mengecewakan. Nah, sekarang saya akan ini lagi ya, akan lanjutkan penjelasan saya. Jadi, misalnya Anda memiliki uang ya, katakanlah segini nih. Ini keseluruhan aset Anda ya, total aset nih, aset total Anda segini. Maka ini aset total Anda kan akan Anda investasikan kan, mungkin ada di apa nih, misalnya obligasi, mungkin Anda taruh di reksadana gitu ya, mungkin Anda taruh di mana gitu kan. Nah, sebagian kecil aja itu yang Anda tradingkan. Kenapa? Karena kalau yang ini itu Anda sudah serahkan kepada profesional, atau di sini memiliki tingkat resiko yang jauh lebih kecil. Ini adalah yang low risk ya, investasi yang sifatnya low risk ya. Di situ ada deposito ya, kemudian di situ ada ya, ini mungkin obligasi negara, surat berharga negara gitu ya. Nah, ini adalah sifatnya low risk, tapi cuannya kecil, cuan sangat kecil. Nah, sekarang yang untuk trading seberapa? Lebih kecil lagi. Jadi kalau saran saya adalah 1% aja yang untuk trading. Nah, kalau yang untuk trading 1%, maka yang untuk yang untuk di tradingkan 1%, maka cuan dari yang trading ini, katakanlah tadi Anda ngejar 1% atau 1 atau 2% per bulan gitu ya. Nah, berarti ini katakanlah misalnya AT Anda, misalnya Anda punya 1M ya, maka 1% dari 1M ini kan, kalau ini kan 1000 juta, berarti kan 10 juta nih, 10 juta yang Anda tradingkan karena Anda memiliki 1M. Nah, dari 10 juta yang Anda tradingkan itu, Anda targetkan 1-2%, berarti 10 juta dibagi 1%, berarti kan 100.000. Nah, 100.000 sampai 200.000 aja per bulan. Nah, artinya apa? Kalau Anda tujuannya Anda adalah untuk menghasilkan kekayaan, untuk menambah kekayaan, trading for living ini bukan cara yang baik. Jadi trading for living, kalau Anda mau mendapatkan hasil 5 juta per bulan katakanlah, berarti ya Anda hitung sendiri, berarti modal Anda harus jauh lebih besar, modal untuk trading Anda, maka aset Anda sendiri harus jauh lebih besar lagi yang akan Anda bagi untuk investasi-investasi yang lain, untuk keseluruhan aset Anda. Itu ya teman-teman. Jadi di sini selain ada ya, mungkin di sini selain low risk investment, ada juga tabungan untuk emergency, mungkin untuk alokasi untuk pendidikan anak dan seterusnya. Nah, sisanya 1% aja yang boleh Anda tradingkan. Kenapa? Karena ya ini adalah perdagangan bebas ya, artinya ini adalah investasi yang benar-benar Anda sendiri yang mengatur sendiri semuanya. Nah, makanya dari 1M paling Anda hanya pakai 10 juta. Dari 10 juta Anda targetkan profit Anda paling 100-200 ribu aja. Ini baru make sense, baru masuk akal. Nah, jadi pertanyaannya, apakah trading for living itu memungkinkan? Jawabannya bisa Anda jawab sendiri. Pada kenyataannya bahwa ketika Anda melakukan trading for living, berarti Anda sebenarnya sedang
mengelola kekayaan Anda. Karena trading itu pada dasarnya adalah pengelolaan aset secara mandiri. Kalau Anda masukkan uang Anda di obligasi, di deposito, itu Anda serahkan kepada mereka, kepada orang yang perusahaan ya. Ketika kita memberikan surat utang, membeli surat utang dari sebuah perusahaan, berarti kita percaya bahwa perusahaan ini bisa mengelola uang kita ya untuk mendapatkan keuntungan buat kita ya, selain buat keuntungan buat dia juga. Nah, artinya kan kita menyerahkan. Ketika kita trading for living ya, itu ketika trading sendiri itu artinya apa? Kita mengelola semuanya sendiri. Itu uang kita ya. Kalau kita tidak punya uang, bagaimana? Ya nggak bisa, bukan berarti tidak bisa trading ya. Anda tetap bisa trading, tapi dengan trading dengan target keuntungan yang hasilnya mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda gitu. Nah, terus kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya, apakah saya bisa bekerja sebagai seorang trader? Tetap bisa. Caranya bagaimana? Ya, Anda bisa bekerja sebagai trader di sebuah perusahaan atau ke seseorang yang memiliki duit cukup banyak untuk ditradingkan gitu, dan Anda mendapatkan keuntungan ya dari apa? Jangan dari bagi hasil, tetapi sebaiknya adalah dari gaji. Dari gaji, jadi Anda terima gaji tiap bulan ya, yang udah pasti nih, fixed income, nilainya sekian sekian sekian, tiap bulan Anda terima jumlah yang sama ya, kemudian Anda trading. Ketika Anda bekerja sebagai trader di perusahaan tersebut, di perusahaan yang tempat bos Anda ini mempekerjakan Anda terima gaji yang fixed income, itu Anda lebih tenang pikirannya. Jadi Anda tidak terburu oleh target nih, saya harus profit sekian lah karena saya harus bagi hasil dengan bos saya dan sebagainya. Nggak perlu, kerja aja sama dia, Anda terima gaji, dan gajinya itu Anda kumpulkan sedikit demi sedikit untuk Anda bisa investasi sendiri, untuk Anda bisa trading sendiri. Nah, itu adalah pendekatan yang paling masuk akal ya, menurut pendapat saya, dan itu yang tidak menegangkan, yang membuat hidup Anda bisa berjalan dengan lebih tenang. Caranya adalah ya active income, bukan mengejar passive income. Kalau Anda mau menargetkan passive income itu jauh-jauh hari ya, mungkin Anda perlu melakukan menabung berpuluh tahun, tidak apa-apa, Anda rencanakan gitu ya. Tetapi saat ini ada kebutuhan mendesak, Anda punya keluarga, Anda punya diri Anda sendiri yang harus dibiayai hidupnya sehari-hari, maka tidak bisa lain caranya adalah Anda harus active income. Entah itu Anda bekerja sebagai trader kalau Anda keahliannya sebagai trader, atau kalau Anda memiliki keahlian yang lain, entah itu seperti saya nih sekarang sedang meng-create konten ya di YouTube. Nah, jadi entah Anda sebagai content creator, Anda jadi penulis, atau Anda sebagai edukator ya, ngajarin tentang trading ya. Nah, ngumpulin duit nih dari hasil edukasi, Anda ngumpulin duit dikit-dikit untuk jadi modal buat trading Anda. Atau Anda menjadi IB misalnya. Nah, itu not bad juga, hasilnya juga lumayan. Saya sendiri belum pernah melakukan itu, tapi saya dengar dari teman-teman yang sudah melakukan itu dan itu hasilnya lumayan. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk ya menjadi IB, karena IB juga menolong orang untuk bisa trading, untuk bisa transfer uang ke luar negeri, ke broker yang ada di luar dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, seperti yang saya sampaikan, udah cukup mengecewakan ya jawaban saya ya. Trading for living itu ternyata seperti itu ya. Sepertinya indah sekali ya. Jadi jangan Anda juga mudah percaya dengan omongan orang, wah trading for living gini-gini, dengan belajar trading begini-gini Anda bisa trading for living. Nah, ternyata butuh modal yang sangat besar. Kenapa? Kalau Anda modalnya sangat kecil, Anda akan tegang untuk memenuhi kebutuhan. Apakah saya akan depo atau saya pakai uang ini untuk kasih makan buat anak saya? Itu akan menegangkan sekali
Jadi the best is ya terimalah active income, entah jualan bakso kah, jualan cilok kah, selama itu halal ya, dan kita melakukannya dengan tekun dan kita bisa tenang menjalani kehidupan kita sehari-hari, why not gitu loh, tidak ada jeleknya. Itu saja video saya kali ini, semoga mencerahkan dan Anda tidak terlalu kecewa lagi karena ternyata ini fact banget ya, ini kenyataan sekali. Jadi ya kenyataan itu memang menyakitkan teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Please klik like, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.